Pas dia lihat si neneknya itu melayang jadi nggak napak di jok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Sasakala Mistis. Kita kemarin ada yang ngirim cerita mistis dari viewers kita yang katanya sih dia sendiri yang ngalamin kejadian itu. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga kita punya IG-nya di Sasakala_Mistis, dan kita pun ada Bigo dan linknya ada di deskripsi. Nah, nanti juga kalian juga bisa langsung lihat aja di situ. Nah, jadi biar gak terlalu terbuang waktunya, jadi kita langsung aja. Dia ngalamin kejadian mistis pas dia lagi mau pulang ke rumahnya. Nah, jadi pertama dia itu pulang kerja langsung ke rumah orang tuanya. Tadinya emang sih dia ngontrak. Pas dia dari tempat kerja mau ke rumah orang tuanya itu jam 9, nyampe ke sana jam 10-an lah. Gak lama dari situ dia balik lagi ke tempat kerjanya. Kerjanya itu daerah mana? Kalau buat tempat kerjanya dia kerja di daerah Cimahi ya. Deket alun-alun sih. Intinya nggak mau ngasih tahu gitu. Oh, kalau misalkan dirahasiakan lah. Iya. Kalau buat tempat itunya dirahasiakan. Jadi dia minta kalau buat namanya buat Cimahi aja sih. Langsung aja ke cerita. Nah, jadi dia pas balik lagi ke Cimahi ya, ke tempat kerjanya. Dia pas di daerah BBS sesudah jembatan. Dia mulai ngerasa ada yang berat gitu kan. Dia bawa motor sendiri, jadi merasa kayak ada yang ikut naik di belakang. Nah, dia pun dengan ketakutannya bawa motornya jadi agak kencang gitu. Nah, pas sudah itu udah pas nikung, dia udah merasa lega gitu kan, jadi nggak berat lagi pas bawa motornya. Gak lama kemudian kejadian lagi pas di depan pasar, terasa lagi berat. Nah, dia pun katanya jadi perkiraannya mungkin banyak kempes. Tapi nggak tahu itu teh ada sosok apa aja gitu di situ. Katanya dia belum tahu. Sesudah itu dia cari dulu tempat yang agak ramai, soalnya waktu itu sekitaran jam 12-an, jalan udah sepi banget, jadi tinggal dia aja di jalan sendiri. Dia cari dulu tempat ramai atau warung yang dekat biar dia nggak merasa takut. Pas dia pun udah nemu tempat yang agak ramai. Itu kejadiannya pas mau berangkat kerja apa pas udah pulang kerja? Jadi dia itu pas pulang ke rumahnya sih udah pulang kerja, jadi pas malamnya mau berangkat ke kosan gitu. Nah, pas nyampe di tempat yang agak rame, dia pun cek, tapi kondisi motor aman semua, termasuk ban. Nah, dia heran, mungkin dari pengaruh dari mesin katanya gitu. Ya udah, dia lanjut lagi jalan. Gak lama kemudian dia pun merasa lagi berat, jadi kayak yang sebelumnya, yang tadi gitu. Pas dia gak sengaja lihat di kaca spion,
Kalau di kaca spion emang di belakang ada sosok nenek-nenek pakai kebaya coklat. Sama rambutnya agak berantakan ngau ke depan. Dia pun kaget. Wah, kenapa ada nenek-nenek? Emang kapan naiknya gitu kan? Perasaan dia tadi pas di tempat agak rame gak ada nenek-nenek. Bonceng sendiri ya. Ya, jadi gitulah. Dia pun sama agak penasaran, dia mau ngerekam pakai HP. Pas dia beres ngerekam, jadi bukan beres sih, dia gak jadi ngerekamnya soalnya kan tanggung di motor. Iya. Dia simpan HP-nya. Jadi gak lama dia maksain sampai jalan Cibabar yang deket Timbatan. Dia sempat berhenti dulu di situ soalnya dia penasaran sama sosok nenek itu. Itu keadaan jalannya sepi apa ramai? Pas di daerah Cibabar lumayan agak ramai soalnya ada yang dagang ya. Jadi nggak terlalu sepi. Dia pun tadi penasaran pengen lihat tapi lewat kaca spion. Pas dia lihat si neneknya itu melayang jadi nggak napak di jok. Terus itu sosoknya gimana, liatin muka apa gimana? Oh, kalau sosoknya dia bilang jadi gini, si nenek itu sebelum melayang ya, sebelum melayang si nenek itu sempat jadi si mukanya ketutupan sama rambutnya, jadi agak keriting sama acak-acakan kayak gitu ya. Sambil si kepalanya udah diem, jadi kayak yang joget gitu. Pak, dia makin penasaran itu bener nenek-nenek apa bukan. Sampai dia lihat lumayan lama. Di situlah jadi si nenek-neneknya itu melayang dan napak dari jauh pelan-pelan terus naik nih sampai dia hilang. Nah, dia pun turun, tadinya mau minta tolong tapi katanya malu. Takutnya kan disangka orang gila mah, Iya. kan. Soalnya yang lain gak lihat. Nah, yang lain gak lihat padahal kan di situ ada tukang dagang. Dari situ dia pertama nyari dulu warung soalnya kan haus. Nyari dulu warung sambil ngelanjutin pulang. Nah, di situ dia nemu warung dan dia pun diam dulu di situ sambil ngerokok sama minuman yang dingin gitu kan. Sambil istirahat ya. Sambil istirahat nenangin dulu hati. Tapi gak lama kemudian si motornya kan udah di kontakin Ya, jadi nggak jadi ya nggak dinyalain. Tapi pas dia lagi enak-enaknya diam istirahat gitu, si motornya itu pun nyala sendiri, jadi kayak ada yang nyalain gitu. Padahal itu kunci kontak masih off ya. Apa Udah off, udah off? sama udah dikunci leher. Kira-kira jam berapa? Kalau pas nyampe di situ sih kisaran jam 12:30-an. Sosok si neneknya sampai jam berapa itu masih ada gitu? Masih ngikutin sampai jam berapa? Kalau misalkan sosok si neneknya dia bilang cuma nyampe jembatan aja, Jembatan mana? yang Cibobar, cuma nyampe situ. Tapi dia ngerasa lagi pas di warung ada yang kejanggalan lagi soalnya motornya kan hidup sendiri. Pas dia ngejebol si kuncinya, dia cabut, lalu pas motornya mati dia pun sambil ngelamun dengan herannya gitu kan. Padahal keadaan motor terkunci tapi tetap nyala. Ya soalnya aneh kan. Motor gak kunci stang masih bisa nyala. Iya. Gak lama dari situ si ibu warung keluar dengan mukanya yang agak emosi ya. Dia bilang, kenapa sih nyalain motor jam segini kayak gitu? Lalu dia pun bilang, enggak bu, ini motornya nyala sendiri. Tapi kan si ibu gak percaya kok Ya, bisa pasti gitu. gak mungkin ya. Kamu mah ngawur aja, udah mending aja pulang jam segini masih di luar gitu kan. Ya agak lama kemudian dia pun langsung pulang ke kosan dengan rasa takut dan heran
Nah, ketika waktu mau pulang ke kosan itu dia ada ngerasain yang kayak gimana gitu, atau kayak sebelumnya ada yang numpangin gitu pas dari pulang dari warung itu. Oh, jadi katanya pas dari warung sampai kosan dia itu udah gak ada gangguan lagi. Udah aman. Iya, tapi imajinasi dia emang masih Masih ada lah. terbayang-bayang ya. Dan dia pun langsung pas ke kosan bersih-bersih langsung tidur. Terus keesokan harinya masih ada kejadian apa gitu? Alhamdulillah sih pas keesokan harinya jadi aman sih, jadi nggak ada gangguan lagi. Mungkin itu mah karena dia pas lagi ngelewat nggak permisi dulu, nggak apalah gitu. Jadi itu diikutinya cuma sampai situ aja. Iya. Jadi paling udah sampai sini aja ceritanya, soalnya dia ngirimnya agak singkat sih. Oke teman-teman, sekian cerita dari kita. Jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga follow IG kita di Sasakala_mistis. Dan video kita Sasakala Mistis dan linknya ada di deskripsi. Nah, oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum.